Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elisa, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi pendidikan guru anak usia dini kelas reguler plus. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori belajar dan pembelajaran apa sajakah yang saya gunakan di tempat saya mengajar. Tugas ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 2 dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Roza Yunita MPD. Baiklah, adapun teori belajar dan pembelajaran yang saya gunakan ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitif, yang ketiga adalah teori humanis, yang keempat adalah teori konstruktivisme. Sebenarnya keempat teori dapat dikolaborasikan dalam satu rancangan pembelajaran yang saya gunakan di tempat saya mengajar dalam memberikan pembelajaran dan bagaimana cara kita memotivasi anak untuk dapat tertarik menerima pembelajaran yang kita berikan. Baiklah, sekarang saya akan menjabarkan dan mengaplikasikan beberapa contoh dalam keempat teori belajar tersebut. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang menekankan terhadap perilaku peserta didik. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika anak-anak akan memasuki ruang kelas, di mana anak tersebut kita tertibkan terlebih dahulu dengan cara berbaris. Nah, di sini agar anak dapat melatih kesabaran serta bertujuan untuk bagaimana cara anak bersabar menunggu giliran, yaitu menunggu giliran untuk memasuki ruang kelasnya masing-masing. Contohnya seperti apa? Ketika bel berbunyi, kita panggil anak yang sedang bermain ataukah yang baru datang ke sekolah untuk membuat barisan. Ketika anak-anak sudah berbaris dengan rapi, biasanya saya menggunakan nyanyian atau berdoa dan membaca ikrar terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Seorang guru dan peserta didik menyanyikan sebuah lagu tentang baris berbaris. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Ayo angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Siap? Nah, setelah itu biasanya kita lanjutkan dengan pembacaan ikrar dan baca doa sebelum belajar. Seperti apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa dan pembacaan ikrar ini bertujuan untuk bagaimana peserta didik atau anak-anak murid kita mengenal akan adanya Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan penciptaannya. Selain baris berbaris, teori behaviorisme juga dapat dicapai dengan cara ketika peserta didik sudah ada di dalam ruangan kelas. Mereka ada yang duduk dengan rapi, tapi juga ada beberapa anak yang memang mungkin jalan ke sana kemari, ngobrol dengan temannya, bersama dengan temannya. Nah, disinilah bagaimana cara guru untuk dapat membuat anak-anak menjadi tertib, seperti misalnya dengan cara menggunakan teori yang kedua, yaitu teori yang namanya teori humanisme. Teori humanisme adalah teori belajar dan pembelajaran yang mana terjadi komunikasi satu arah, yaitu bagaimana seorang guru lebih berperan aktif daripada peserta didik. Contohnya seperti apa? Nah, teori humanisme ini dikolaborasikan dengan teori behaviorisme, yaitu misalnya ketika seorang guru itu sedang berada di ruang kelas dengan mengenal berbagai macam karakter anak. Misalnya ada anak yang memang dengan tertib duduk yang rapi, kemudian ada yang lari sana, lari sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Nah, itu
bagaimana cara kita menerapkan teori humanisme ke dalam pembelajaran agar anak dapat tertarik dan menerima pembelajaran yang kita berikan. Misalnya contoh dengan cara nyanyian, kalau kau suka hati duduk rapi, siap. Kalau kau suka hati duduk yang manis, siap. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati duduk rapi, siap. Misalnya kita padukan dengan, misalnya kita melihat ada anak yang tidak duduk rapi, lalu kita sebut namanya. Kalau kau suka hati panggil Ani, Ani. Kalau kau suka hati panggil Budi, Budi. Teori humanisme juga dapat kita terapkan bagaimana cara guru memberikan pembelajaran dengan menggunakan media kertas origami. Teman-teman, di sini Bu Guru punya namanya kertas. Kertasnya berwarna-warni. Karena berwarna-warni, jadi kertas-kertas ini disebut kertas berwarna. Kertas berwarna ini punya nama loh, namanya kertas origami. Warnanya bermacam-macam. Di sini Bu Guru punya 4 macam warna. Ada yang berwarna merah. Siapa yang bisa menyebutkan benda yang berwarna merah? Nah, pertanyaan tersebut itu biasanya kita mengkolaborasikan antara teori humanisme dengan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori di mana terjadi komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik sama-sama berperan aktif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Teman-teman tahu nggak bahasa Inggrisnya dari warna merah? Nah, kalau yang ini kita padukan dengan bagaimana kita mengkolaborasikan antara teori humanisme, teori konstruktivisme, dan kita padukan dengan teori kognitif, yaitu bagaimana teori kognitif adalah teori belajar dan pembelajaran yang mana menekankan peserta didik untuk dapat berpikir dalam apa yang dalam pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Siapa yang bisa menyebutkan benda yang berwarna merah? Apel. Teman-teman tahu nggak bahasa Inggrisnya warna merah? Red. Misalnya seperti itu. Contohnya apa? Apel. Teman-teman tahu bahasa Inggrisnya apa? Apple. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih berwarna apa? Ayo, siapa yang tahu ini warna apa? Warna ini sama seperti warna langit. Biru. Benar, ini adalah warna biru. Kemudian ini adalah warna yang sama dengan warna yang teman-teman kalau lihat pohon itu ada daun-daunnya. Nah, daun-daun itu warna apa? Ayo, hijau. Iya, betul, ini warna hijau. Hebat teman-teman semua. Jangan lupa kita biasakan untuk memberikan reward atau memberikan pujian terhadap anak didik yang dapat menerima pembelajaran kita dengan baik. Kemudian yang terakhir, ini warna apa teman-teman? Kuning. Ya, betul. Hebat teman-teman semua. Oke. Biasanya sebelum kita memasuki kegiatan inti di dalam pembelajaran, kita biasanya memberikan nyanyian kepada peserta didik yang berhubungan dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Contohnya misalnya seperti tadi pengenalan warna. Red, 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 itu warna merah. Blue, 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 itu warna biru. Green, 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 itu warna hijau. Yellow, 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 itu warna kuning. Di dalam kegiatan inti biasanya kita memadukan teori behaviorisme, kognitif, humanis, dan konstruktivisme secara berkesinambungan. Contohnya misalnya seperti kita mau mengadakan kegiatan pembelajaran melipat. Nah, teman-teman, di sini Bu Guru mau membuat rumah-rumahan. Teman-teman tahu nggak rumah? Tahu. Apa coba itu rumah? Itu tuh Bu Guru yang ada pintunya, yang ada jendelanya, yang ada atapnya. Hebat, benar sekali. Yeay. Teman-teman, di rumah itu biasanya ada orang yang tinggal di situ. Siapa aja? Yo, siapa yang bisa menyebutkan siapa sajakah yang tinggal di dalam rumah?
Ayah, ya pintar. Ibu, oke, siapa lagi? Kakek, ya kakek juga tinggal di dalam rumah. Kemudian nenek juga bisa tinggal di dalam rumah. Sekarang kita akan membuat rumah dari kertas origami. Bagaimana caranya membuat rumah? Caranya yaitu teman-teman tahu ini bentuknya bentuk apa? Ayo. Kotak, Bu Guru. Oke, bentuk kotak. Ada lagi yang lain? Ini bentuk kertas warnanya adalah segi 4, di mana bagian pinggir-pinggirnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang berwarna merah. Tapi selain warna merah, ada juga di belakangnya warna apa? Ayo, putih. Ya, yang berwarna putih kita tutup dulu. Kita lipat sampai bagian-bagian sudut-sudutnya bertemu. Kalau sudah kita bentuk seperti ini, kita lipat lagi. Dibentuk seperti semula, hanya ukurannya jadi kecil. Kita lepas lagi lipatannya menjadi persegi panjang. Nah, lalu di sini bagian pinggir-pinggirnya ini kita buka. Silup. Nah, lalu kita buka dari lipatan atas membentuk seperti atap. Nih, lihat ya teman-teman, siapa yang tahu ini bentuk apa? Hebat, ini bentuk segitiga. Pinggir-pinggirnya ada 3. 1, 2, 3. Tapi yang ini masih belum dibuka. Ayo kita buka dulu. 1, 2, 3. Buka dari pinggir, lalu lipat ke dalam. Lipatannya membentuk sebuah apa? Ayo, sudah jadi nih. Sudah jadi membentuk sebuah rumah. Jendelanya sudah ada belum? Belum. Ya betul, belum ada. Atap, bagaimana atapnya? Sudah. Yang mana sih atap? Itu Bu Guru yang berwarna merah. Iya, ini namanya atap. Nah, karena dia belum ada pintunya, kita buat dulu pintunya dengan menggunakan spidol. Nah, ini pintunya. Jendela misalnya kita mau buat di bagian yang sebelah kiri. Nih, jendelanya kita buat kotak saja ya teman-teman ya. Ini sudah jadi sebuah rumah. Kita tempel di atas kertas. Setelah itu nanti teman-teman boleh, di bagian bawahnya kan masih kosong nih, nanti teman-teman boleh buat bunga-bunga, rumput-rumput. Ini ceritanya rumputnya. Lalu ada bunganya di sini. Ada daunnya juga. Boleh di atasnya dikasih matahari, awan, dan diberi warna. Itu tadi cara kita menerapkan teori belajar dan pembelajaran yang kita kolaborasikan dalam suatu rancangan pembelajaran di dalam kelas. Behaviorisme, teori humanis, teori konstruktivisme, dan teori kognitif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.